Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tema 1 subtema 2 mengenai manusia dan lingkungan. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Mari kita mulai pembelajaran hari ini. Coba perhatikan gambar berikut. Pernahkah kalian berjalan? Mengapa kaki bergerak dan tangan mengayun? Karena pada tangan dan kaki terdapat tulang dan otot yang merupakan alat gerak pada manusia. Alat gerak pada manusia. Alat gerak pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Tulang pada manusia. Perhatikan gambar di samping. Di sini ada tulang pada manusia mulai dari tulang tengkorak, tulang rahang bawah, tulang selangkah, tulang lengan atas, tulang belikat, tulang rusuk, tulang dada, tulang belakang, tulang pengumpil, tulang panggul, tulang hasta, tulang jari, tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis, dan tulang kering. Otot pada manusia. Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga individu dapat bergerak. Fungsi otot pada manusia ada 3. Yang pertama, menjalankan dan melaksanakan kerja. Contohnya berjalan, mengangkat, dan memegang. Yang kedua, menggerakkan jantung. Yang ketiga, mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat, yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Otot pada manusia. Yang pertama ada otot polos. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita, yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Nah, ciri-ciri otot polos itu yaitu yang pertama, waktu kontraksinya 3-180 detik, bentuknya gelondong, terletak pada organ dalam, memiliki inti sel di bagian tengahnya, pergerakannya lambat dan mudah lelah, dipengaruhi saraf otonom, berada di usus, saluran peredaran darah, dan otot kandung kemih, tidak diperintah oleh otak. Ini adalah contoh otot polos. Jadi, letak otot polos itu berada di usus, saluran peredaran darah, dan otot kandung kemih. Yang selanjutnya, yang kedua, yaitu ada otot lurik. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik disebut otot rangka karena menempel pada rangka. Ciri-ciri otot lurik. Yang pertama, bentuknya silindris dengan garis gelap terang, kemudian melekat pada rangka, kemudian bekerja secara sadar dengan perintah otak, kemudian cepat dan mudah lelah, bentuknya panjang, memiliki banyak inti sel atau disebut juga multisel, mempunyai pigmen mioglobin, dan inti selnya berada di tepi. Nah, ini contoh otot lurik. Jadi, yang harus diingat, otot lurik itu otot yang menempel pada rangka. Kemudian ada otot jantung. Otot jantung yaitu otot yang bekerja terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos, berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Saraf yang mempengaruhinya yaitu saraf simpatik dan parasimpatik. Ciri-ciri otot jantung yaitu otot jantung berbentuk silindris, kemudian memiliki percabangan, terletak pada jantung, memiliki satu inti sel yang berada di tengah, bekerja tanpa kesadaran dan bekerja terus-menerus, tidak membutuhkan istirahat. Ini adalah contoh otot jantung. Otot jantung itu berada di jantung dan bekerja terus-menerus. Nilai luhur Pancasila.
Nilai luhur Pancasila, sila pertama itu berkaitan dengan agama dan keyakinan. Contohnya, memeluk agama sesuai dengan keyakinan. Nah, nilai luhur sila kedua berkaitan dengan kemanusiaan dan keadilan. Contohnya, membantu korban bencana alam. Yang ketiga, nilai luhur dalam sila ketiga berkaitan dengan persatuan. Contohnya, membiasakan gotong royong. Yang keempat, nilai luhur dalam sila keempat berkaitan dengan kerakyatan dan musyawarah. Contohnya, membiasakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Yang kelima, nilai luhur dalam sila kelima berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan. Contohnya, memperlakukan rakyat yang sama di depan hukum. Mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Contohnya, Ibu di sini memiliki ide pokok, yaitu cara bahagia. Kemudian, ada kalimat utama yang Ibu buat, yaitu cara membuat diri bahagia ada banyak dan mudah ya dilakukan. Nah, pengembangan ide pokoknya menjadi sebuah paragraf seperti ini. Tulis lagi kalimat utamanya. Cara membuat diri bahagia ada banyak dan mudah dilakukan. Kamu bisa mulai dengan hal paling sederhana. Tersenyum, kemudian carilah udara segar yang membantu membuat rileks otak. Ingatlah bahwa ada banyak orang yang memperdulikanmu, serta yang paling penting, hargai setiap pencapaian diri sendiri. Nah, jadi kalimat utamanya itu cara membuat diri bahagia ada banyak dan mudah dilakukan. Kemudian ada kalimat pengembang. Nah, kalimat pengembang itu dari mulai kata kamu bisa mulai dengan sampai dengan setiap pencapaian diri sendiri. Nah, itu disebut dengan kalimat pengembang. Karena kalimat yang menjelaskan mengenai cara membuat diri bahagia atau yang menjelaskan kalimat utama. Kenampakan alam. Kenampakan alam digolongkan menjadi dua, yaitu kenampakan alam daratan dan kenampakan alam perairan. Selain itu, ada kenampakan yang dibuat oleh manusia. Ibu berikan contohnya. Nah, kenampakan alam daratan contohnya dataran rendah, dataran tinggi, tanjung, gunung, pantai, delta. Kemudian kenampakan alam perairan itu sungai, danau, laut, teluk, samudra, dan rawa. Sedangkan kenampakan alam buatan yaitu yang dibuat oleh manusia, contohnya waduk, pelabuhan, bandar udara, kebun binatang, perkebunan, serta pemukiman. Flora dan fauna. Flora adalah tumbuhan di habitat tertentu, sedangkan fauna itu adalah hewan di habitat tertentu. Flora dan fauna di Indonesia terbagi menjadi 3 wilayah yang dipisahkan oleh garis walas dan garis Weber. Garis walas yang memisahkan Indonesia bagian barat dan tengah, sedangkan garis Weber yang memisahkan Indonesia bagian tengah dengan timur. Kemudian, nah ini persebaran flora dan fauna. Yang pertama ada di barat, yaitu tipe asiatis. Tipe asiatis itu berada di Jawa, Kalimantan, dan Sumatera. Sedangkan di tengah itu merupakan tipe peralihan yang berada di Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara. Sedangkan di timur itu merupakan tipe Australis yang berada di Papua, Maluku, dan sekitarnya. Cover buku. Cover buku adalah sampul buku atau kulit buku. Kalian pernah melihat kan di bagian depan buku itu ada sampulnya? Nah, itu merupakan cover buku yang harus mewakili isi buku. Kita bisa tahu buku tersebut judulnya apa ketika kita sudah melihat covernya. Nah, jadi unsur yang terdapat pada bagian cover depan yaitu ada judul buku, kemudian nama penulis, selanjutnya ada nama penerbit, kemudian gambar yang mewakili isi buku, dan pada cover belakang ada sinopsis, ISBN, alamat penerbit, bahkan ada juga biografi penulis. Nah, ini contohnya. Nah, di contoh ini ada kumpulan puisi keluarga 3B yang merupakan judul buku. Kemudian di situ ada gambar yang mewakilinya. Nah, di situ juga ada nama penerbitnya.
Terima kasih, selamat berlatih, dan selamat belajar. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.